Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Mince Mulikale, pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Pasar Minggu. Pada malam hari ini Rabu 19 Maret 2025 kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman ini dibacakan dan direnungkan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau memperkenankan kami boleh menikmati kebaikan-Mu, berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati persekutuan yang indah. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu hadir menyertai memberkati kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalamnya. Bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Mazmur 98 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang menghakimi bumi, tema kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB, Dewi Keadilan biasanya digambarkan sebagai seorang dewi yang memegang pedang keadilan yang terhunus ke arah bawah di tangan kanannya dan alat timbangan di tangan kirinya, dan kedua matanya tertutup sebagai tanda bahwa dia tidak memihak kepada siapapun juga dalam mengadili. Simbol ini hendak menjelaskan bahwa adil itu berarti tidak diskriminasi, tidak berpihak, lemah lembut dan tegas. Bukankah ini simbol yang luar biasa? Ada tujuan yang mulia yang mau disampaikan dengan gambar atau simbol hukum itu, yaitu apa? Keadilan yang benar-benar adil. Sayangnya kenyataan yang terjadi tidak seindah makna dari simbolnya. Sering kita jumpai bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat tidak adil. Seberapa sering kita mendapatkan ketidakadilan itu? Bahkan orang di zaman sekarang ini justru banyak menyindir tentang harapan dan kenyataan dari simbol keadilan itu, dengan menghadirkan simbol-simbol yang baru, di mana kain penutup mata sang dewi sudah bolong. Dia tidak lagi mengadili dengan tidak pandang bulu. Pedang yang berubah menjadi gunting, yang artinya kekuasaan dan kekuatannya untuk mengadili menjadi lemah. Hal ini mau menunjukkan bahwa keadilan hanyalah harapan yang belum menjadi kenyataan. Sahabat GPIB, lalu pertanyaannya adalah, kepada siapa lagi kita dapat datang untuk mencari keadilan? Ketika pengadilan dunia tidak lagi memberikan keadilan yang adil, maka Mazmur 98 ini mau mengajak umat untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Alasannya apa? Yaitu karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Di sepanjang Mazmurnya
ia menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib itu, yaitu kesetiaan dan keadilan Allah, rahmat dan keselamatannya bagi semua bangsa. Allah Israel adalah Allah yang berjaya memelihara umatnya dengan kasih setia dan keadilan. Oleh karena kasih setianya, umat Israel mengalami kemenangan yang ajaib dari musuh-musuhnya. Pemazmur menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang lemah, bangsa yang kecil dan tidak berdaya. Ketika umat sedang menjalani proses penghukuman dari Tuhan, mereka juga mengalami penindasan dari bangsa-bangsa besar. Betul bahwa Tuhan memakai bangsa-bangsa besar itu untuk menghukum umatnya. Tapi bangsa-bangsa itu memberikan hukuman secara berlebihan. Mereka menindas umat Allah dengan kejam dan bengis, meruntuhkan bait Allah, menghancurkan kota Yerusalem, sehingga tinggal puing-puing. Bahkan mereka bertindak melebihi Allah. Dan pada saat itu umat datang kepada Allah. Mereka memohon pertolongan Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka. Mereka datang di hadapan Tuhan dalam pertobatan. Maka Tuhan Allah mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap umatnya, sehingga ia menyatakan keadilannya bagi umat Israel. Oleh tangan yang kuat, mereka dibebaskan dari cengkraman bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Itu dengan cara yang sangat ajaib. Itu dilakukan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, dengan keajaiban. Karena itu pemazmur mengajak umat untuk memuji Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa, di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, ini juga menjadi seruan bagi kita ketika kita merenungkan tentang siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya, dapat membuat hati kita melimpah dengan pujian syukur. Sekalipun dunia tidak memberikan keadilan, tapi kita punya Allah yang adil. Dan dalam keadilannya itu ia menghakimi bumi dengan adil dan benar. Dan salah satu sifat Allah atau karakter Allah adalah adil. Tidak pernah Allah membengkokkan keadilan atau berlaku tidak baik atas manusia dan umatnya. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Sahabat GPIB, di dunia ini sering terjadi ketidakadilan. Akan tetapi pemazmur ini memberi pengharapan kepada kita. Bila engkau berada dalam situasi tertindas akibat dari kesewenangan orang-orang yang berkuasa, percayalah bahwa Tuhan berada di pihakmu. Pada waktunya Tuhan akan melepaskan engkau dari penderitaan yang engkau alami karena ketidakadilan. Saat penegakan hukum tidak membuat kita menerima keadilan atau kita tidak mendapatkan keadilan dari manapun, percayalah kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur.
Tuhan pasti memberi keadilan kepada setiap orang yang sedang mengalami ketidakadilan. Karena itu sahabat GPIB, serahkan semua kepada Allah sebagai hakim yang adil. Manusia bisa dipengaruhi, manusia bisa disuap untuk suatu kepentingan, tetapi tidak demikian dengan Allah. Keadilan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun juga. Tuhan akan membela, mengadili, dan memutuskan setiap permasalahan dengan adil dan benar. Ia akan datang sebagai raja untuk menghakimi bumi. Karena itu jika engkau sebagai pemimpin bertindaklah adil, jangan bertindak sewenang-wenang. Jika engkau sebagai orang tua, berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Sebagai apapun engkau yang dipercayakan jabatan apapun, berlakulah adil. Gereja juga harus bersikap adil, bahkan harus menjadi dewi keadilan bagi mereka yang dimarginalkan. Bukan karena orang itu memiliki indeks pendekatan dengan kita, lalu keadilan kita abaikan. Ingat, engkau juga akan dihakimi menurut ukuran yang engkau pakai. Sahabat GPIB, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Raja yang akan menghakimi bumi dengan keadilan dan kebenarannya, maka marilah kita bersyukur kepadanya dengan cara melakukan dan bertindak adil dan benar. Dengan bertindak adil dan benar, kita sudah melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang Maha Adil. Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua di malam hari ini. Kami menyadari betul ya Bapa di sorga, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Adil yang akan menghakimi bumi ini dengan keadilan-Mu dan kebenaran-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa, jikalau kami berlaku tidak adil terhadap sesama kami, atau bahkan kami yang menjadi korban dari ketidakadilan itu. Kami percaya bahwa pengadilan Tuhan adalah pengadilan yang adil. Engkau akan datang menghakimi setiap orang, setiap bangsa, setiap suku-suku bangsa. Dan semuanya boleh berdiri di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang adil. Dan kami mau memuji Engkau dengan pujian yang baru. Kami mau mengangkat hati kami kepadamu Allah yang adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu berdoa bagi semua orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Biarlah kami sebagai gereja-Mu berdiri sebagai dewi keadilan. Memberikan keadilan dan kebenaran bagi mereka. Dan kami bertindak adil dan benar ya Bapa. Sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap Tuhan yang adil, yang sudah memberikan keadilan dan kebenaran. Kami sadar kami tidak layak menerima semua keadilan-Mu ya Bapa di sorga. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu Bapa. Tetapi kami menerima anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berdoa juga pada malam hari ini buat semua sahabat GPIB dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui program Night Call GPIB. Berkati mereka. Mereka mungkin berada di rumah sakit dalam perawatan, atau tim medis yang sedang menyaksikan program ini. Berkati senantiasa mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, di rumah-rumah mereka.
Kami percaya Bapa di sorga, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan penuh sukacita bersama-sama dengan keluarga. Berdoa juga untuk program Night Call, Morning Call GPIB dan Radio GPIB, di mana wadah ini ya Bapa menjadi wadah bersaksi, menjadi wadah kesaksian kami. Sertai berkati ya Bapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga semakin banyak kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat GPIB. Berdoa juga bagi Majelis Sinode GPIB, sertai berkati mereka ya Bapa dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri sukacita ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengerjakan tanggung jawab ini dengan baik. Kami serahkan juga bagi seluruh jemaat-jemaat GPIB dari kota-kota sampai di pelosok-pelosok desa. Berkati senantiasa mereka ya Bapa, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan sertai dan berkati mereka. Kami serahkan ya Bapa seluruh pergumulan dan kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah melalui peristirahatan malam hari ini kami boleh disegarkan kembali, dan jikalau Tuhan berkenan, Tuhan kembali memberikan kami nafas hidup yang baru, dan kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau atas kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami bawa doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, saya Pendeta Mince Mulikale dari Pendeta Jemaat dari Pasar Minggu menyampaikan selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.